Hai, selamat pagi, siang, sore, malam teman dengar, kembali dengan ku Ilham Hadi. Dan sekarang aku akan melanjutkan kembali pembacaan novel Pergi karya Terelie. Sekarang sudah bab 25 dengan judul Runtuhnya Grand Lisabon. Nah, mungkin di judul ini aja kita kayaknya udah di spoilerin sama Terelie ya, kalau kayaknya keluarga Lin ini akan runtuh. Tapi siapa tahu akan ada plot twist, meskipun kayaknya enggak sih ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, karena mungkin kalian sudah penasaran ya. Untuk teman dengar yang ingin tahu ceritanya, silahkan duduk dengan tenang, rebahan, atau cari posisi yang paling nyaman menurut teman dengar sekalian, dan dengarkan saja. Pergi, bab 25, Runtuhnya Grand Lisabon. Pukul 23.30 waktu Makau. Setengah jam lagi tengah malam. Persiapan penyerangan 100% tuntas. Rombongan dari Tondo telah datang 1 jam lalu. 40 penembak pistol. Salonga langsung mengomel, memarahi mereka satu persatu karena telat datang. Tapi itu tidak serius. Mereka sudah terbiasa mendengar omelan Salonga. Mereka adalah anak jalanan di Manila yang ditampung oleh Salonga. Diajarkan menembak, menulis, membaca, bekerja. Salonga mendidik mereka agar tidak menjadi seperti dia di masa muda. 1-2 di antara mereka masih belia sekali. Usia 15 tahun dengan tubuh kurus ringkih, rambut acak-acakan, celana pendek, kaos oblong, mengenakan sandal jepit. Tapi jangan menganggap mereka remeh. Semudah itu, mereka telah mengenyam pahit getir kehidupan jalanan, pun terlatih menggunakan pistol. Sementara itu, para letnan tidak hanya berhasil menyiapkan 10 mobil pemadam kebakaran, 5 ambulan, 8 mobil polisi, dan belasan mobil taktis darurat bencana. Mereka juga sekaligus menyiapkan seragam. Puluhan tukang pukul berganti pakaian segera. Separuh mengenakan seragam pemadam kebakaran, separuh lagi menjadi dokter, perawat. Penembak pistol dari Tondo berebut mengenakan seragam polisi. Itu kostum yang menarik sekali bagi mereka yang selama ini justru sering berurusan dengan polisi. Tertawa saat saling melihat penampilan 1-2 kebesaran. Tapi tidak masalah, mereka kreatif mempermaknya segera. Kami juga telah mengalihkan nomor telepon kantor pemadam kebakaran, operator panggilan darurat, dan kepolisian Makau, Toke Besar. Salah satu letnan memberitahu. Sekali Grand Lisabon menelpon kantor pemadam kebakaran, rumah sakit, atau kantor polisi, teleponnya akan menuju ke sini. Telepon darurat mereka tidak akan pernah sampai di aparat resmi. Aku mengangguk. Radius 2 km dari Grand Lisabon juga akan mengalami blank spot persis serangan dimulai. Zona tanpa sinyal. Tidak ada telepon genggam yang bisa ditelepon atau menelpon area tersebut. Mereka tidak bisa meminta bantuan dari luar. Keluarga Lin akan terisolasi. Tidak hanya blokade fisik di jalanan, tapi juga jalur telekomunikasi. Kecuali telepon genggam satelit milik Tauke Besar dan alat komunikasi frekuensi khusus pasukan kita. Itu tetap bekerja. Letnan yang lain menambahkan. Aku menepuk-nepuk bahu mereka. Kerja bagus. Mereka bukan hanya sekedar tukang pukul yang mengandalkan otot dan nekat, tapi juga otaknya jalan. Itulah yang dulu dicita-citakan oleh Tauke Besar lama. Keluarga Tong yang memiliki sumber daya lengkap, tukang pukul yang sekaligus memiliki visi, kecerdasan. Puzzle itulah yang bertahun-tahun digenapkan oleh Tauke Besar. Yuki dan Kiko sudah sejak pukul 10 pergi ke Grand Lisabon. Mereka sementara mengubah penampilannya menjadi pengunjung kasino, mengenakan pakaian warna-warni, topi lebar, sepatu hak tinggi, favorit mereka selama ini. Untuk urusan membuat keributan, pengalih perhatian, tidak ada yang lebih baik dibanding si kembar. Itu sudah menjadi sifat alami mereka.
Sementara White dan marinirnya telah siap di dalam helikopter dengan persenjataan berat. White tidak tahu apa yang telah menunggu di atap gedung itu. Boleh jadi bazooka, pelontar granat. Jadi mereka tidak mengambil resiko menyiapkan senjata yang sama. Juga satu helikopter medis telah dinaiki oleh Salonga beserta 6 murid terbaiknya. Mereka akan mendarat lebih dulu di atap Grand Lisabon. Decoy seolah bantuan medis. Masih setengah jam lagi, wajah-wajah tegang mulai terlihat. Gudang fiber optik itu lengang. Tidak ada yang tertarik bicara dalam situasi seperti ini. Aku masih duduk di ruang briefing menunggu kabar dari Yuki dan Kiko. Dalam hitungan menit, semua pasukan akan berangkat. Persis tengah malam tiba, salah satu dari 4 telepon di atas meja berdering kencang. Salah satu letnan mengangkatnya. Dari Nona Yuki, Tauke besar. Aku menerima telepon. Si kembar melaporkan mereka telah membakar lantai 5 kasino. Alarm kebakaran telah berbunyi. Aku mengangguk menutup telepon. Persis gagang telepon itu diletakkan, 3 telepon lain berbunyi serentak. Itu panggilan darurat dari Grand Lisabon yang salah alamat. 3 tukang pukul yang fasih bahasa setempat mengangkatnya. Pura-pura segera mengirimkan unit pemadam kebakaran, tenaga medis, dan petugas polisi. Aku berdiri berseru, "Pronto, semua pasukan berangkat!" Seperti kartu yang tersusun dan dirobohkan, perintah itu menjalar ke parkiran gudang. "Go, go, go!" Para letnan berseru. Puluhan tukang pukul loncat naik mobil masing-masing. Juga penembak pistol dari Tondo. Mereka telah tahu persis harus naik mobil yang mana, rombongan yang mana. Dalam hitungan detik, belasan mobil pemadam kebakaran melesat keluar dengan sirine meraung-raung. Juga menyusul ambulans dan mobil polisi. White mengacungkan tangannya, memberikan tanda. Melihat tanda tersebut, pilot helikopter segera menekan tombol, menggenggam kemudi lebih erat. Baling-baling helikopter berputar kencang, membuat debu mengepul. Juga helikopter satunya. Aku mendongak, 2 helikopter itu telah mengudara. Aku lompat ke satu mobil ambulans yang tersisa. Di dalam mobil itu bukan peralatan medis yang dibawa, melainkan alat pelontar tubuh. Tukang pukul yang memegang setir langsung menekan pedal gas. Mobil segera bergabung dengan konvoi keluarga Tong. Cepat dan efisien gerakan kami. Togar sudah melatih tukang pukul ini dengan baik. Jika saja Togar ada di sini, boleh jadi dia sudah berseru-seru paling semangat di depan. Jalanan Makau lengang tengah malam. Rombongan melintas tanpa masalah, termasuk saat menerobos lampu merah. Petugas polisi resmi justru membantu kami lewat. Mereka menduga kami betulan petugas. 15 menit, rombongan telah meluncur memasuki kompleks Grand Lisabon. Persis semua mobil masuk kompleks, radius 2 km. Di perempatan-perempatan tertentu, petugas segera menutup akses. Tidak ada kendaraan yang boleh melintas. Salah satu letnan juga mengaktifkan alat zona blank spot. Grand Lisabon resmi terisolasi dari luar. Aku melihat keluar jendela. Asap mengepul tebal terlihat dari lantai 5 kasino. Entah apa yang dilakukan si kembar itu. Boleh jadi mereka membakar sungguhan lantai tersebut. Halaman depan parkiran kompleks perjudian itu ramai oleh lautan manusia yang dievakuasi. Mereka diarahkan oleh petugas kasino dan hotel ke titik berkumpul. Menjauh, 1-2 masih membawa koin-koin judi. Juga pengunjung hotel, mereka turun dengan piyama dan pakaian tidur. Suara ingar-bingar terdengar, sirine, toa, teriakan saling sahut menyahut. Dalam kekacauan itu, mudah saja tukang pukul keluarga Tong melewatinya. Mobil-mobil pemadam kebakaran ambulans dan polisi merapat di 2 titik. Separuh di lobi utama, separuh lagi di pintu belakang gedung. Pemadam kebakaran, dokter, perawat, polisi, mereka berloncatan masuk. 1-2 pura-pura mengeluarkan selang-selang untuk memadamkan api. 1-2 mendorong ranjang dorong RS yang padahal di bawahnya berisi kotak-kotak senjata melewati lobi. Berusaha naik menuju lantai 40, markas besar keluarga Lin. Petugas kasino yang
adalah tukang pukul keluarga Lin tidak menyadari mereka sedang dalam masalah serius sekali. Mereka justru menyambut, mengarahkan pasukan keluarga Tong masuk ke dalam. 30 menit sejak alarm berbunyi, kasino dan hotel Grand Lisabon sudah nyaris kosong dari pengunjung. Mereka sudah berada di luar, menyisakan petugas gedung. Persis tiba di lobi utama, setelah mengunci pintu-pintu masuk ke Grand Lisabon, satu persatu pemadam kebakaran yang seolah hendak memadamkan api justru melumpuhkan tukang pukul keluarga Lin. Juga perawat yang seolah repot membawa peralatan mengeluarkan senjata, merobohkan mereka satu persatu. Penyerbuan telah dimulai. Korban mulai berjatuhan dari pihak lawan. Sementara di luar, mobil ambulans yang kutumpangi tidak menuju Grand Lisabon, melainkan berbelok ke gedung tinggi di depannya. Itu gedung perkantoran bank. Tukang pukul yang mengemudikan mobil tahu persis tugasnya. Mobil terus melaju menaiki rem parkiran, naik menuju lantai parkir paling tinggi. Tiba di lantai 10, mobil merapat di pintu lift terdekat. 4 tukang pukul menurunkan alat pelontar tubuh. Gerakan mereka gesit, membopong alat tersebut ke dalam lift, menekan tombol lantai 40. Suara lift mendesing pelan. Aku memasang katana di pinggang, juga 2 pistol, melemaskan jemari. Pintu lift terbuka. Yuki dan Kiko sudah menunggu di sana. Sudah berganti pakaian hitam-hitam ala ninja. Lokasi pelontar sudah siap? Aku bertanya. Si kembar mengangguk. Ikuti aku. Yuki meneriaki tukang pukul yang membawa alat pelontar tubuh, memimpin di depan, melangkah di lorong perkantoran, mendorong salah satu pintu. Kami tiba di ruangan yang menghadap persis ke Grand Lisabon. Kiko mengeluarkan berlian, alat pemotong kaca. Dia cekatan membuat lubang besar di jendela. Alat pelontar tubuh diletakkan di tempat yang telah ditandai si kembar sebelumnya. Moncongnya mengarah sempurna ke Grand Lisabon. Kiko sekali lagi memeriksa kemiringan alat, memastikan semua akurat, mengangguk kepadaku. Sampai bertemu di seberang sana, Bujang. Aku balas mengangguk. Tanpa banyak bicara, aku masuk ke dalam tabung pelontar, memastikan posisi tubuhku benar, memeriksa pistol dan katana, lantas mengacungkan jempol. Persis melihat jempol teracung keluar dari tabung pelontar, Kiko menekan tombol. Seketika, tubuhku terlempar jauh ke seberang sana dalam lintasan parabola. Jaraknya hampir 60 meter. Terlepas dari misi berbahaya ini, terbang melintasi jalanan dari ketinggian 40 lantai adalah sensasi yang menakjubkan. Dari ketinggian ini, aku bisa melihat seluruh kota Makau, keramaian di bawah sana, titik evakuasi pengunjung kasino dan hotel, juga asap mengepul dari lantai 5. Kebakaran itu semakin besar. Aku juga bisa melihat gemerlap lampu-lampu gedung kasino di sekitar Grand Lisabon. Langit cerah, bintang gemintang. Pelabuhan Makau, Bandara Makau, tidak ada di bawah sana yang punya ide jika ada seseorang sedang melesat di atasnya. 4 detik di udara, aku mencabut pistol. Tubuhku hampir tiba di dinding kaca Grand Lisabon. Melepas 2 tembakan beruntun, kaca jendela itu hancur lebur. Itu bukan kaca anti peluru. Tubuhku melintasinya. Aku mendarat mulus, lincah berguling di lantai 40. Meredam efek pendaratan, berdiri, menepuk-nepuk sisa pecahan kaca di pakaian. Segera menyusul mendarat di belakangku, Yuki dan Kiko. Kalian baik-baik saja? Aku bertanya. Sebagai jawaban, si kembar segera meloloskan senjata masing-masing. Yuki menggenggam kusarigama, sabit dengan rantai. Kiko menghunuskan sai, trisula ninja. Itu berarti mereka baik-baik saja. Aku menggenggam pistolku. Aku pernah menyerang lantai ini. Aku hafal ruangannya. Ini lorong utama yang menghubungkan sisi depan dan sisi belakang gedung. Lorong ini remang, lampunya dipadamkan, menyisakan cahaya dari luar yang melewati kaca jendela. Di ujung lorong ini
terdapat akses ke kediaman Tuan Muda Lin. Aku mulai bergerak maju, memimpin di depan sambil memonitor tim penyerang lain. Cek, Letnan 1, Letnan 2, posisi. Aku bicara lewat alat komunikasi. Cek toke besar. Di sini Letnan 1, dari sisi timur, pintu utama. Kami sudah merangsek ke lantai 3, semua terkendali. Terdengar suara tembakan di belakang sana, juga denting pedang beradu. Cek toke besar, Letnan 2 sisi barat, pintu belakang melapor. Kami masih di lantai 2. Mereka sepertinya sudah tahu kita menyerang. Ada belasan tukang pukul menghadang. Kami akan segera mengatasinya. Kami secepat mungkin tiba di lantai 40. Aku mengangguk. Bukan karena suara desing peluru dan teriakan-teriakan terdengar semakin ramai di latar telepon, melainkan gerakan kakiku juga berhenti. Lampu di ujung lorong menyala. Aku, Yuki, dan Kiko segera berlindung di balik tiang besar. Di depan lorong sana, puluhan tukang pukul keluarga Lin terlihat keluar dari sebuah ruangan dengan senjata. Status siaga telah diaktifkan di seluruh Grand Lisabon. Separuh dari tukang pukul itu menuju ke bawah, separuh lagi naik ke atas. Mereka berseru-seru dalam bahasa setempat, melakukan koordinasi. Cek White, aku berbisik pelan. Cek Bujang. White di atas gedung sana berseru. Terdengar ledakan kencang. Mereka memiliki basoka di lantai atas, Bujang. White berteriak, berusaha mengalahkan bising dentum senjata. Kami tertahan mendarat, tapi Tuan Salonga dan penembak pistol sedang menghabisi mereka. Helikopter mereka sudah mendarat lebih dahulu tanpa masalah. Rentetan suara peluru ditembakkan terdengar jelas di kupingku. Hati-hati White, kita tidak mau ada helikopter jatuh dari langit Makau. Ayah Ibu Jang, aku juga tidak mau itu terjadi. Awas! Sekali lagi, suara ledakan terdengar. White! Tenang saja Bujang, tembakannya meleset. White berseru. Pilot helikopter ini pernah menghadapi situasi yang lebih rumit saat perang Irak, yang barusan mudah saja dihindari. Aku mengangguk. Aku bisa mempercayakan lantai atas kepada White, tim ex-marinir, Salonga, dan 6 murid terbaiknya. Saatnya aku mengurus masalahku sendiri. Aku tidak bisa maju sejak tadi. Selepas puluhan tukang pukul bergerak keluar, ada 4 tukang pukul yang tersisa di sana, berjaga ketat di ujung lorong dengan senjata AK-47 atau seperti itulah. Mereka mengawasi lorong remang di hadapannya. Mereka bukan tukang pukul keluarga Lin, Bujang. Yuki berbisik, mengintip dari balik tiang. Aku memicingkan mata, menatap lebih tajam. Jarak kami sekitar 30 meter. Yuki benar, mereka mengenakan pakaian dan simbol berbeda. Tukang pukul Master Dragon, Kiko menambahkan. Ya, tidak salah lagi. Kakek tua itu pastilah mengirim bantuan ke sini. Dia tahu Grand Lisabon bisa diserang kapanpun. Saudara kembarnya mengangguk. Kalian bisa membereskan mereka tanpa mengundang perhatian? Dengan senang hati, Bujang. Si kembar menyeringai lebar. Yuki dan Kiko mulai bergerak, mengendap-endap dari satu tiang ke keramik-keramik berbentuk guci raksasa yang tersusun di lorong. Itu keramik antik dengan nilai tinggi. Usianya ribuan tahun. Yuki dan Kiko terus maju. Tinggal 15 meter dari ujung lorong. Mereka mengganti senjata dengan shuriken bintang ninja. Satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Total seluruhnya 4 shuriken. Cukup untuk menghabisi tukang pukul yang berada di ujung lorong. Satu shuriken dilepaskan Yuki. Satu tukang pukul itu terkulai roboh. Tembakan yang akurat. Shuriken terbenam di lehernya. Belum sempat temannya menyadari, satu lagi telah terjungkal. Hei! Salah satu dari tukang pukul itu berseru melihat temannya jatuh. Kau kenapa? Dia sudah jatuh sebelum sempat menyelesaikan kalimat. Satu tukang pukul tersisa berseru panik, hendak melepas tembakan. Tubuh Yuki melenting cepat sambil berlarian meniti tembok. Tukang pukul itu roboh sebelum menarik pelatuk senjata. Bintang ninja menghantam lehernya. Aku bergegas maju ke ujung lorong. Yuki menepuk-nepuk ujung pakaiannya. Kiko menyeret tubuh tukang pukul itu ke balik guci besar, berusaha menyembunyikannya. Si kembar ini, jika mereka serius, mereka bisa menjadi mesin pembunuh yang mematikan dalam senyap.
Posisi kami semakin dekat dengan ruangan utama kediaman Tuan Muda Lin. Masih ada ruangan luas yang memisahkan dengan pintu kediaman itu. Tempat tukang pukul terakhir berjaga. Yuki mengambil inisiatif mengintai lebih dulu. Kepalanya muncul dari balik pintu lorong, mengintip. Sejenak dia menoleh. Banyak sekali tukang pukulnya, Bujang. Berapa? 40 atau lebih, membawa senjata mesin. Separuh di antaranya tukang pukul Master Dragon. Aku mendongak, berpikir cepat. Tidak akan mudah melewati tukang pukul sebanyak itu dengan hanya bertiga. Secepat apapun aku menembak atau lemparan shuriken si kembar, kami tetap akan kalah jumlah. Dan senapan mesin itu bukan lawan yang mudah. Kita akan pancing mereka keluar, Bujang. Yuki memberi usul. Kiko menggeleng. Tidak bisa. Kita tidak bisa masuk ke dalam sana seolah pramusaji atau pengunjung kasino yang tersesat mencari toilet, Yuki. Mereka akan menembaki siapapun yang tidak dikenal. Yuki mengangkat bahu. Itu hanya usul. Keputusan akhir ada di si babi hutan. Aku memutuskan memonitor tim lain sebelum mengambil keputusan. Cek Letnan 1, Letnan 2, posisi. Aku bicara lewat alat komunikasi. Letnan 1 di sini. Kami telah naik ke lantai 5 tangki besar. Jumlah mereka banyak dan mereka telah mengetahui gedung ini diserbu. Suara tembakan terdengar memekakan telinga. Denting pedang beradu. Grandi Sabon memberikan perlawanan. Letnan 2 di sini tangki besar. Kami masih di lantai 4. Tidak hanya tukang pukul keluarga Lin, kami juga menghadapi tukang pukul Master Dragon. Suara bising tidak kalah kencang terdengar di latar telepon. Aku mengangguk. Sisa 2 lantai lagi ke atas. Sekali berhasil melewati lantai 6, mereka bisa segera maju ke lantai 40. White, cek posisi. Kami sudah turun ke lantai 48, Bujang. 2 helikopter telah berhasil mendarat. Tukang pukul keluarga Lin ternyata dibantu oleh tukang pukul Master Dragon. Mereka cukup tangguh. Hei, awas! Suara dentuman terdengar, disusul sesuatu berguguran. Sepertinya tembok yang hancur. Seruan-seruan terdengar, juga aduh kesakitan. Ex-marinir berseru sambil berlarian. Formasi, jaga formasi kalian. Salonga berteriak kepada murid-muridnya. Berapa lama kalian akan tiba di lantai 40, White? Aku bertanya. Aku tidak tahu, Bujang. Mungkin 10-15 menit lagi. Sama seperti di atap gedung, mereka juga membawa senjata berat, pelontar granat, kadang di setiap lantai. Salonga dan murid-muridnya sedang berusaha melumpuhkannya dengan tembakan jitu. Hentikan bicara lewat alat itu, White. Bantu aku menembaki musuh. Salonga berseru, terdengar jelas di latar percakapan. Atau aku akan menembak pantatmu. Aku akan mengabarimu lagi, Bujang. Kami sibuk di sini. Check out si babi hutan. Aku kembali menggenggam pistol erat-erat. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Bujang? Yuki berbisik, bertanya. Menunggu yang lain tiba di sini? Atau kita serang saja mereka, Bujang? Kiko ikut berbisik. Ide buruk. Aku menggeleng. Kami kalah jumlah. Itu baru yang berjaga di dalam ruangan sana. Bagaimana jika muncul tukang pukul lain dari ruangan lain? Menunggu mungkin lebih baik. Mereka menuju kemari, Bujang. Yuki yang mengintip lagi berseru pelan. Hah? Kiko menatap saudara kembarnya, ikut mengintip. Yuki benar, beberapa di antara tukang pukul yang berada di ruangan bergerak ke arah pintu lorong. Mereka mungkin hendak memeriksa temannya yang berjaga dan tidak muncul-muncul kembali. 7 atau 8 tukang pukul maju, senjata mereka teracung. Waspada. Mundur, Yuki, Kiko. Aku segera memberi perintah. Tanpa menunggu waktu lagi, kami bertiga bergerak cepat ke titik semula. Ada penyusup! Terlambat, salah satu dari mereka melihat gerakan kami. Nyalakan lampu! Rekannya berseru. Lampu lorong dinyalakan. Kami terlihat jelas. Seperti air bah, puluhan tukang pukul yang berada di ruangan berlarian menuju lorong sambil menggendong senapan mesin. Pintu lorong berdebam, terbuka lebar. 2 di antara mereka langsung melepas tembakan. Senapan mesin bisa memuntahkan 600 peluru dalam 1 menit. Itu amat mematikan. Berlindung, Yuki, Kiko! Lompat ke balik sebuah tiang. Tidak perlu diteriaki 2 kali, Yuki dan Kiko juga lompat ke sana. Peluru dari senapan mesin itu mencabik-cabik apapun yang dikenainya. Guci-guci antik hancur lebur. Tembok berlubang seperti dilukis. Jendela lantai 40 hancur berkeping-keping. Juga tiang besar tempat kami berlindung mengelupas oleh tembakan. Tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk membalas.
Tanpa dinding kaca lagi, angin malam yang bertiup kencang membuat debu berterbangan, membuat mata perih. Kita tidak bisa berlama-lama di sini, Bujang. Yuki menunjuk tiang yang terus terkelupas oleh tembakan. Di seberang sana, tukang pukul keluar Galin dan Master Dragon tidak ada tanda-tanda akan menunjukkan serangan. Aku mengangguk. Kami harus segera mencari perlindungan baru. Tapi belum sempat memikirkan soal itu lebih baik, di ujung lorong satunya, di belakang kami, juga terdengar rentetan suara mesin. Dari sana, muncul belasan tukang pukul lainnya. Mereka berlarian menuju posisi kami. Aku geram. Posisi kami terjepit. Tali, Bujang! Yuki menyerahkan sebuah benda. Itu modifikasi dari peralatan ninja, gulungan tali yang ujungnya berbentuk pengait. Aku mengangguk, tahu rencana Yuki. Saudara kembarnya juga telah memegang tali yang sama. Saat tukang pukul itu mengisi amunisi senapan mesin, tembakan reda sejenak. Yuki dan Kiko gesit melemparkan tali dengan ujung pengait kerangka besi tembok yang terkelupas. Lantas lompat keluar dari lantai 40. Tubuhnya jatuh di udara. Terhenti saat tali itu tegang menahan tubuhnya yang tergantung di luar gedung. Yuki menghantamkan Kasurigama ke jendela kaca lantai 39. Kaca itu pecah. Tubuhnya lompat ke dalam. Demi melihat Yuki dan Kiko lompat, tukang pukul keluar Galin dan Master Dragon bergegas melepas tembakan lagi. Aku segera ikut loncat, mengaitkan tali ke tiang. Tubuhku melesat keluar. Di bawah hujan peluru, 1-2 peluru itu mendesing dekat sekali dari kepalaku. 1 detik, aku telah mendarat di samping si kembar. Kami sekarang berada di lantai 39, lantai perkantoran, lengang, gelap, lampu padam. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya meja, kursi, kabinet, dan peralatan kantor. Sementara di atas kami, puluhan tukang pukul itu berseru-seru marah melihat kami lolos. Kita keliru menganggap mereka mudah dikalahkan, Bujang. Yuki menyeringai. Aku mengangguk. Grand Lisabon jelas lebih kuat dengan bantuan dari Master Dragon. Terlambat melarikan diri dari lorong tadi, nasib kami tidak ada bedanya dengan kunci antik. Hancur lebur. Cek, Bujang, kami sudah di lantai 42. Sekarang bergerak cepat ke bawah. Pelontar granat mereka telah berhasil dilumpuhkan Salonga. Suara White terdengar dari alat komunikasi. Dia sepertinya sambil berlarian menuruni anak tangga bersama ex-marinir dan murid-murid Salonga. Bagus sekali. Itu berarti White berhasil menembus pertahanan lantai atas. Di mana posisimu, Bujang? White bertanya. Lantai 39. Hah? Kalian salah mendarat? Aku tidak salah mendarat, White. Atau target Tuan Mudalin berubah menjadi lantai 39? Kami terpaksa menghindar, White. Mereka menembaki kami dengan senapan mesin. Target tetap di lantai 40. Ayo, Bujang, kami akan segera tiba di sana. 1 menit lagi. Serahkan kepadaku soal senapan mesin itu. Kami akan melumpuhkannya. Aku tidak bisa bicara banyak, kawan. Salonga akan mengomelikku lagi. White, check out. Lintang 1, lintang 2, posisi. Aku memeriksa penyerang dari bawah. Cek, tangga besar, kami sudah berhasil melewati lantai kasino. Sekarang bergerak cepat naik. Tidak ada penjagaan berarti di lantai hotel. Letnan 1 menjawab. Suaranya terdengar tersengal. Dia seperti juga sedang berlarian menaiki anak tangga bersama timnya. Cek, tangga besar, kami juga menyusul dari sisi barat gedung. Sebentar lagi kami tiba di lantai 40. Letnan 2 menyusul memberi informasi. Hati-hati saat tiba di sana. Mereka dilengkapi senjata mesin. Tangga besar. 2 letnan menjawab berbarengan. Aku melangkah ke dinding kaca yang telah pecah. Apa yang akan kamu lakukan, Bujang? Yuki bertanya. Naik lagi ke atas dengan tali ini. Aku meraih tali. Hei! Dahi Yuki terlipat. Kita bisa naik lewat tangga, Bujang. Aku menggeleng. Tukang pukul itu justru sedang berlarian lewat anak tangga ke lantai 39, Yuki. Mengejar kita. Dan persis saat berada di anak tangga, mereka akan bertemu dengan tim White dari atas dan 2 tim dari bawah. Saat mereka sibuk mempertahankan diri dari serangan tersebut, kita yang muncul di lantai 40 bisa menghabisi dari belakang. Aku sudah mencengkram kokoh tali, mulai memanjat. Yuki dan Kiko saling tatap. Itu rencana yang masuk akal. Menyusul ikut memanjat. Angin malam membuat tubuh kami bergerak-gerak. Di bawah sana terlihat kerumunan pengunjung kasino dan tamu hotel yang dievakuasi. Juga kerlap-kerlip lampu sirine pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil polisi. Aku tiba di bibir lantai, meraih pegangan,
Lantas dengan sedikit hentakan, tubuhku melenting, mendarat di lantai 40, disusul oleh Yuki dan Kiko. Mereka ninja terlatih, memanjat tali perkara mudah bagi mereka. Lorong itu kosong, perkiraanku benar. Puluhan tukang pukul itu terbagi menjadi dua, separuh menuju tangga darurat di bagian timur, sisi depan Grand Lisabon, separuh lagi di bagian barat. Dan persis mereka membuka pintu darurat, White dan timnya melepas tembakan. Juga di sisi satunya, penyerang dari bawah ikut melepas tembakan. Tukang pukul keluarga Lin dan Master Dragon menghadapi dua front serangan sekaligus. Aku melangkah ke sisi timur, meloloskan pistol. Yuki dan Kiko menyiapkan shuriken. Tukang pukul keluarga Lin dan Master Dragon tidak menduga kami akan kembali lagi ke lantai 40. Saat mereka sibuk mengatasi tembakan dari White, Salonga, dan timnya, aku menembakinya dari belakang. Cepat sekali tukang pukul itu satu persatu terjungkal oleh tembakanku, serta shuriken Yuki dan Kiko menghabisi setengah lusin. Menyusul robohnya dua tukang pukul yang memegang senapan mesin oleh tembakan White. Pertahanan sisi timur segera bersih tak bersisa. White menyekap peluh di wajahnya. Rekan marinirnya segera masuk ke lantai 40. "Maaf aku datang terlambat, Bujang." Aku mengangguk. Tidak masalah. "Bantu sisi barat, White." Aku memberi perintah. "Ayai, Bujang." Dia dan timnya segera bergerak menuju ujung lorong satunya. Letnan 1 dan rombongannya juga tiba di lantai 40. Mereka mengenakan seragam pemadam kebakaran, perawat, dan petugas polisi dengan senapan teracung. "Ikut denganku." Aku berseru. "Pelan Tauke besar." Aku, Yuki, dan Kiko melangkah melewati ruangan luas yang tadi tidak bisa kulewati, diiringi oleh Salonga dan 6 muridnya, bersama Letnan 1 dan rombongannya. Ruangan itu kosong melompong sekarang. 30 meter, kami tiba di pintu kayu besar dengan ukiran indah. Dua tukang pukul membuka paksa pintu itu, meledakkan gagang kuncinya. Masih ada belasan tukang pukul keluarga Lin dan Master Dragon yang menunggu di dalam sana. Mereka melepas tembakan persis saat pintu terbuka. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Aku segera membalas menembak, menjatuhkan 2 di antaranya. Salonga menghabisi 3 berikutnya. Sisanya terkena tembakan letnan dan tukang pukulku. Lengang sejenak, menyisakan bau mesiu dan tubuh-tubuh terkapar di lantai. Setengah menit menunggu, memastikan tidak ada lagi yang menyerang dari dalam sana, aku akhirnya melangkah masuk. Inilah kediaman Tuan Mudalin. Kamar yang luas, perabotan mewah, dan hiasan khas Tionghoa. Ruangan ini terasa segar, aroma bunga tercium, kontras dengan lorong-lorong yang hancur lebur dengan bergelimpangan korban perang. Di mana Tuan Mudalin? Kamar itu kosong. White dan timnya ikut bergabung, juga Letnan 2 dan rombongan. Mereka telah berhasil membersihkan sisi barat. Praktis seluruh Grand Lisabon telah kami kuasai. "Di mana bajingan itu?" White berseru. "Periksa seluruh ruangan." Aku memberi perintah. Letnan dan tukang pukul keluarga Tong segera menyisir sudut-sudut ruangan, mencari Tuan Mudalin. Adalah Yuki dan Kiko yang akhirnya menemukannya. Tuan Mudalin sedang bersembunyi di kamar mandi, meringkuk di balik bathtub. Yuki menariknya keluar. Di bawah tatapan seluruh mata, Tuan Mudalin beringsut mendekatiku. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Dia masih sama seperti dulu, pengecut dan tidak memiliki kehormatan. "Tuan Mudalin, selamat malam." Aku berkata dingin. Dia tidak menjawab. Mulutnya bergetar seperti kehilangan suara. "Bantu dia berdiri, Yuki." Yuki bergegas menarik badan Tuan Lin agar berdiri. Kiko menendang kakinya. Aku minta maaf, Tauke besar. Aku sungguh minta maaf." Tuan Mudalin berkata gagap. Aku menatapnya. Diam sejenak. Ruangan itu lengang. Semua orang menungguku bicara. "Kau memilih sekutu yang salah, Tuan Mudalin." Aku akhirnya bicara. "Master Dragon hanya memanfaatkan kalian sebagai pion. Dia tidak pernah peduli dengan keluarga lain. Dia hanya peduli dengan ambisinya sendiri. Licik, bersedia menggunakan cara apapun demi menggapainya.
Aku minta maaf, Tauke besar. Aku minta maaf. Tuan Muda Lin memohon. Lihat, apa hasilnya kalian berkongsi dengan Master Dragon? Ayahmu tewas karena mau saja disuruh Master Dragon mencuri teknologi milik keluarga Tong. Dan hari ini Grand Lisabon takluk di tanganku. Maaf, tidak bisa mengubah apapun lagi sekarang. Semua sudah terlambat. Aku tidak tertarik dengan bisnis judi kalian. Aku tidak menginginkan bisnis keluarga Lin. Tapi era kekuasaanmu telah selesai, Tuan Muda Lin. Akan ada orang lain yang menggunakan nama Lin, dan semoga dia lebih pintar dibanding ayahmu dan dirimu. Aku balik kanan, melangkah keluar ruangan. Habisi dia, Yuki. Aku memberi perintah. Tauke besar, aku mau Tauke besar. Tuan Muda Lin berseru panik. Aku sudah 5 langkah meninggalkannya. Tauke besar. Kalimat Tuan Muda Lin terhenti. Bersihkan semua sisa-sisa peperangan. Pastikan tidak ada korban yang terlihat publik. Bahkan tidak ada percikan darah yang tersisa. Bereskan semuanya. Padamkan api di lantai 5. Tutup sementara kasino Grand Lisabon untuk perbaikan selama 1 minggu. Pindahkan tamu hotel ke hotel-hotel lainnya malam ini juga. Parwes akan menghubungi otoritas Makau. Akan ada orang kita di struktur politik Makau yang bicara dengan publik, menjelaskan apa yang sedang terjadi di Grand Lisabon dalam konferensi pers. Aku berkata kepada letnan yang mengiringi langkahku. Pronto Tauke besar, pronto Tauke besar. Umumkan ke seluruh tukang pukul keluarga Lin yang masih hidup, mereka hanya punya 2 pilihan. Datang ke Grand Lisabon menyerahkan diri, atau tinggalkan Makau selama-lamanya. Panggil semua anggota penting keluarga Lin. Ajak mereka bicara baik-baik, bahwa keluarga Tong akan membiarkan bisnis mereka berjalan seperti biasa, sepanjang mereka berhenti mendukung Master Dragon dan menghormati keluarga lainnya. Bahwa selama 6 bulan ke depan keluarga Tong akan menjadi caretaker, hingga keluarga Lin bisa memutuskan siapa yang akan menjadi kepala keluarga yang baru, termasuk menunjuk kepala tukang pukul baru dan pimpinan bisnis baru. Pronto Tauke besar. Aku sudah melewati pintu kayu besar. Di belakang sana, Yuki telah menghukum Tuan Muda Lin. Malam ini, Grand Lisabon memulai era baru. Yap, itulah tadi pembacaan novel Pergi karya Terelie bab 25 dengan judul Runtuhnya Grand Lisabon. Di bab ini kita disuguhkan banyak sekali peperangan ya. Ada White dengan timnya dan Salonga, lalu juga ada Letnan 1, Letnan 2, dan tentunya juga Bujang, Yuki, dan Kiko. Kalau boleh jujur, ini adalah salah satu bab yang agak paling rumit aku editnya ya, karena ya itu banyak sekali peperangan yang terjadi gitu. Dan ku harap untuk teman dengar yang mendengarkan gak bingung ya antara bunyi tembakan dan bunyi si bujangnya gitu. Kurasa itu saja untuk episode kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika suka dengan video ini. Aku Ilham Hadi dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye-bye.